Halo teman-teman, thank you telah melihat YouTube ini dan pada saat ini kita akan belajar fitur sales yang Ondo berikan kepada kita. Yang pertama kita akan menginstal menu sales terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita klik apps ini. Nah, kita install sales ini. Karena punya saya telah terinstall, saya tidak akan minta lagi. Tapi caranya adalah teman-teman bisa klik install ini yang berada di menu sales dan lalu diklik aja. Oke, kalau udah terinstall, kita akan mendapatkan menu seperti ini ya, sales ini. Dan juga akan bersangkutan juga dengan menu invoice. Ini adalah menu satu paketnya sales. Oke, pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara menyeting menu sales ini sesuai kebutuhan kita. Yang pertama kita masuk ke menu setting ini dulu, diklik. Lalu kita scroll ke bawah dulu agar kita masuk ke menu developer. Kita klik aja nih. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita telah masuk ke developer mode atau belum? Yang pertama di sini ada gambar serangga ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri kita telah masuk ke menu developer. Oke ya, kita saat ini akan mulai menyeting menu sales ini supaya sesuai kebutuhan kita. Caranya bagaimana? Kita klik setting lagi. Nah, di sini di sisi kiri ini ada tulisan sales. Nah, kita klik aja ini. Kita klik. Lalu di sini teman-teman udah masuk ya ke settingan sales ini. Saya akan menjelaskan satu persatu yang biasanya digunakan dan teman-teman juga setting aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang varian. Nah, varian ini adalah yang fitur yang diberikan kepada kita, yang dimana produk kita tuh banyak macamnya. Contoh varian itu seperti ini, ukuran baju dan juga warna baju. Contohnya ukuran baju, baju batik ukuran M. Nah, M itu adalah salah satu contoh varian. Salah satu contoh varian ukuran. Nah, ukuran itu kan ada M, ada L, ada XL, ada S ya. Nah, itu adalah salah satu contoh varian pada baju. Nah, contohnya juga misalkan warna hitam, putih, biru, hijau kayak gitu adalah salah satu varian. Jadi buat teman-teman yang misalkan jualan baju ataupun jualan produk meja, nah contohnya kayak gitu, misalkan baju batik ukuran S, lalu warnanya hitam. Nah kayak gitu teman-teman sangat memerlukan varian ini. Jadi buat teman-teman yang memerlukan varian ini langsung dicentang aja, dicentang. Nah nanti kita akan belajar bagaimana menyeting varian ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke? Yang kedua adalah unit of measure. Nah ini adalah unit of measure ini adalah satuan pada produk kita. Misalkan nih contohnya kita jualan baju. Nah baju itu biasanya kan satuannya adalah piece. Nah itu adalah unit of measure-nya. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan sendiri unit of measure di sistem teman-teman sesuai dengan kebutuhan yang berada di usaha teman-teman. Oke. Nah, di Odoo sendiri biasanya ini disingkat UOM. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau ada di sales order itu kalau ada UOM itu apa? Oh, itu adalah unit of measure. Oke. Selanjutnya di sini ada diskon. Nah, diskon ini seperti biasa ya. Diskon ini potongan harga kita ke customer. Kalau teman-teman biasanya ada diskon, lalu dicek saja. Kalau nggak ada ya, nggak usah dicek list. Lalu adalah price list. Nah, price list ini adalah harga yang berbeda-beda sesuai dengan quantity yang customer kita beli. Nah, biasanya price list ini digunakan ketika menjual produk, misalkan nih,
satu produk, jika customer itu beli satu produk, maka harganya 50.000. Jika customer membeli produk kita lebih dari 5 produk, harganya akan berbeda. Jika customer membelinya di atas 10, makanya harganya berbeda lagi. Nah, itu adalah price list yang Odoo berikan untuk kita. Jadi buat teman-teman yang berjualan, biasanya ada price list, bisa digunakan dan bisa dicentang. Oke? Lalu ada di sini ada proforma invoice. Nah, proforma invoice ini adalah sebelum kita berikan invoice kepada customer kita, sebelum kita mengirim barang, dan sebelum kita membuat invoice kepada customer kita, nah kita dapat memberi proforma invoice ini kepada customer kita. Jadi customer kita tahu, oh biayanya segini, sebelum kita berikan invoice kita ya. Oke, lalu di sini juga ada delivery mode. Delivery method. Nah, delivery method ini adalah misalnya nih kita jualan online. Di jualan online itu ada beberapa jenis pengiriman. Contohnya ada pos, ada JNE, ada JNT dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengkoordinir. Oh, produk kita ini tuh dikirim ke customer A menggunakan pengiriman apa ya? Nah, ini teman-teman bisa dipilih. Kalau enggak ya, kalau misalkan offline ya di uncheck saja. Oke, biasanya digunakan adalah itu. Dan setelah udah, kita simpan. Tapi buat teman-teman yang kebutuhannya lebih daripada itu, teman-teman bisa searching sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan fitur yang Odoo berikan. Oke. Nah, pada saat ini juga kita akan belajar bagaimana kita menggunakan menu sales pada Odoo di usaha kita, di bisnis kita. Lalu kita selanjutnya kita masuk ke menu utama, klik aja yang kotak ini. Kita masuk ke menu sales. Oke, ini adalah tampilan awal pada menu sales di Odoo. Nah, ada kasus bagaimana kita cara menambahkan customer pada menu ini. Nah, oke, kita akan belajar itu ya. Yang pertama, kita klik order ini. Kita pilih customer. Klik aja. Nah, saat ini kita akan menambahkan satu customer kita. Misalkan dia benar-benar royalty kepada kita ya. Dia customer tetap kita. Klik aja create ini. Nah, lalu kita klik namanya, siapa sih namanya? Misalkan Joko. Nah, Joko ini dia apakah individual atau company? Nah, di kasus saya ini, saya memberi contoh misalkan dia individu ya. Nah, kita klik individu ini aja. Lalu, nah, address tipe ini adalah kita masukkan customer ini sebagai kontak, atau alamat invoice, atau alamat pengiriman, atau alamat pribadi. Nah, kalau biasanya ya, misalkan Joko ini adalah kontak, kita pilih kontak aja. Dan alamatnya di mana? Kita dapat mengisinya, misalkan. Nah, misalkan gitu ya. Lalu kotanya mana? Dia berada di Jakarta, negara Indonesia. Oke. Lalu di sini ada nomor telepon. Misalkan nomor customer kita ada nomor telepon ya. Kita saja 274 bla 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 bla. Nah, lalu juga kita mengisi nomor HP-nya jika kita memiliki nomor HP-nya. Misalkan kayak gini. Oke. Lalu emailnya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita mengisi customer ya. Lalu kita simpan aja. Dan juga ketika teman-teman, kita balik lagi dulu. Nah, di sini juga Odoo telah memberikan ya. Kalau customer kita ada gambar, kita akan memberi gambar, kita klikin aja di foto ini. Klik gambar pena ini.
langsung klik aja. Nah, kita pilih gambarnya yang mana, kayak gitu ya. Kalau misalkan data customer kita akan diberi gambar, diberi foto. Kalau udah benar semua datanya, kita simpan aja. Oke, lalu kita saat ini akan membuat orderan ya. Contohnya kita menggunakan customer Joko ini. Lalu klik aja di orderan ini, quotation. Nah, di sini teman-teman ada dua menu. Ada dua menu ya, quotation dan order. Apa bedanya? Nah, order ini, quotation ini adalah bentuk penawaran terlebih dahulu. Penawaran ya, bukan orderan. Nah, tapi kalau di order ini, customer jelas-jelas sudah beli dan siap membayar, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau quotation ini masih sebuah penawaran. Oke, misalkan contohnya ya. Contohnya kita akan memberi Joko itu melakukan pembelian di toko kita. Kita klik aja quotation ini. Lalu create. Nah ini adalah tampilan awal form untuk penawaran ya. Nah, di sini ada menu customer. Customer ini misalnya kita menggunakan Joko aja. Oke. Nah, di sini quotation date ini udah otomatis ya, guys. Ini udah otomatis akan terisi sesuai dengan jam kita menulisnya. Lalu kita add produk aja. Produk apa yang dibeli misalkan nih. Nih ya. Memory box. Nah, dengan harga 79 per unit. Misalkan Joko membeli 5. Joko ini membeli 5 memori. Maka harganya adalah $395. Nah, lalu kita simpan aja. Dan nah, ini setelah kita simpan, kita lihat ya di menu quotation, dia akan ada. Dia akan tetap ada menjadi quotation ya. Tapi ketika kita masuk ke orderan, Joko itu tadi belum masuk. Belum masuk Jokonya. Karena apa? Karena kita belum memastikan itu sebagai orderan. Dan kita belum melakukan konfirmasi. Nah, oke, misalkan kita confirm ya Joko ini kita membeli produk memori 5 box. Kita confirm. Nah, lalu customer Joko ini akan masuk ke orderan. Karena kita telah melakukan konfirmasi. Karena kita telah menekan tombol confirm. Nah, ini Joko ini telah melakukan orderan ke nomor 21. Nah, ini dulu yang kita belajar bagaimana kita menggunakan menu sales pada Odoo, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan belajar menu fitur-fitur Odoo yang lain, dan tonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Thank you.